Selanjutnya, akan ada presentasi dari Lab Sistem Cerdas yang akan dibawakan oleh Bapak Retantio Wardoyo, MSc, PhD. Pada Bapak Retantio, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga pimpinan pimpinan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika yang diwakili oleh Sekretaris Departemen dan Afi Aryati yang sebagai Kepala Lab. Jadi saya mewakili beliau untuk sedikit menyampaikan mengenai laboratorium penelitian sistem cerdas. Jadi laboratorium ini berdiri tahun 2000 berapa? Jadi saya kira 2010 berdirinya laboratorium riset sistem cerdas. Jadi pada saat Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika itu berdiri, jadi tahun 2010. Kemudian kita membentuk beberapa laboratorium penelitian. Kebetulan tahun 2010 saya sebagai ketua departemen yang pertama dan yang tersingkat karena saya jadi ketua departemen atau dulu namanya jurusan, ketua jurusan hanya 1 tahun, jadi cukup yang pertama tapi singkat gitu. Nah sekarang laboratorium sistem cerdas ini dikomandani oleh Ibu Afi Aryati, Eskom MCS PhD. Ini Bu Afi Aryati ini mahasiswa saya, gitu. Karena di lab ini saya yang paling tua, dari sisi umur dan dari sisi saya menjadi dosen. Saya menjadi dosen itu sejak tahun 1982. Jadi bahkan di sini ada yang belum lahir. Sudah cukup berumur gitu. Jadi ini ketua yang baru dan beliau lulusan dari Jepang gitu. Jadi dari negara yang menjajah kita berapa 3,5 tahun gitu. Belum dijajah, sekarang jadi teman gitu. Oke. Saya tidak akan banyak berbicara mengenai ini, tetapi saya akan melihat pada kalau manajemennya kepala lab. Di sini ada ini anggota kita itu ada 13 dosen yang mengembangkan penelitian tentang sistem cerdas. Sistem cerdas itu yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu kecerdasan artifisial. Jadi bagaimana membuat komputer itu cerdas. Jadi ini kita salah satu lab yang mendukung kebijakan pemerintah di dalam mengembangkan sistem cerdas di era industri 4.0, katanya begitu. Nah, yang peran dari lab ini adalah penelitian mengembangkan tentang sistem cerdas tadi yang saya sampaikan. Kemudian dari sisi pendidikan itu mendukung sumber daya manusia dalam arti dosen, kemudian buat kurikulum dan isi mata kuliah baik di S1, S2 dan
S3 di departemen kita. Nah, kemudian yang keluar itu adalah pengabdian kepada masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Kita sudah melakukan banyak kegiatan pengabdian masyarakat di Magelang, di Jogja sendiri, kemudian di Solo, di sekolah MTA ya, SMA MTA, kemudian ya banyak kegiatan yang gitu, Kidul, kita pernah ke Gunung di SMA pelayan atau kalian ya? Pelayan. Dan kadang-kadang kata antara pelayan dan kalian hampir sama ya. Ya, kemudian juga di Sragen. Saya mungkin baru pertama kali untuk ikut jadi Sragen. Ini kegiatan, jadi kegiatan sebagai tanggung jawab insan perguruan tinggi, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Jadi tidak boleh dosen itu tidak melakukan pengabdian masyarakat. Jadi itu menjadi satu kewajiban yang harus ada, yang harus melekat bagi setiap dosen. Jadi kalau tidak ada kegiatan pengabdian masyarakat, maka dosen itu tidak bisa naik pangkat. Gitu. Jadi sepinter apapun dia mengajar berapa ratus mata kuliah, berapa ratus penelitian, tetapi tidak melakukan pengabdian masyarakat. Jadi dulu pengabdian masyarakat sebelum ada pandemi itu, pengabdian masyarakat itu ya kita berkunjung ke Magelang, ke Solo, ke Gunung Kidul, gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini, maka kebanyakan dilakukan secara online. Jadi kita dari tempat masing-masing. Nah, seingat saya baru kali ini kita melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, campuran antara kami yang datang ke Sragen ini dengan teman-teman yang ada di Jogja atau yang di tempat masing-masing. Kita nggak tahu apakah semuanya di Jogja atau ada yang di Jakarta, dan masih di Jepang gitu ya. Jadi kita jadi mungkin yang keuntungan kita melakukan secara online, secara daring itu dalam daring, luring itu luar daring. Itu ya, silakan. Ini istilah yang baru muncul setelah beberapa tahun terakhir ini. Jadi dengan adanya dulu pada waktu sebelum pandemi, istilah daring ini juga sudah ada, tapi belum terkenal sekarang. Sekarang ini daring ini sudah jadi terkenal gitu. Lalu sebagai lawan dari daring itu adalah luring. Jadi pelaksanaan yang campuran antara luring dan daring itu baru sekarang ini dilaksanakan oleh Sistem Cerdas. Ya, saya kira untuk yang lainnya ini tidak terlalu penting. Ya, beberapa hasil yang pernah kita buat itu adalah memprediksi jumlah kasus COVID-19. Jadi ini baik di Malaysia, karena ini yang kita lakukan dengan teman di Malaysia, jadi dosen di Malaysia. Jadi kita memprediksi yang ada di Indonesia dan memprediksi yang ada di Malaysia dengan model atau dengan metode yang sama gitu. Jadi ini salah satu hasil dari penelitian yang kita lakukan. Ini beberapa kegiatan yang ada fotonya. Ya, ini kegiatan prediksi, kita menyampaikan kegiatan prediksi kasus COVID menggunakan tadi kecerdasan artifisial. Nah, ini beberapa fotonya gitu ya. Jadi ini ada Pak Bimoyono, ini Bu Budia, gitu. Ini Bu Afia, Pak Azari, Bu Tati, dan seterusnya. Kemudian, nah ini anggotanya, untuk memperkenalkan anggota-anggotanya. Jadi
ketuanya tadi Bu Afia Hayati, kemudian anggotanya itu Bu Profesor Dr. Anda Sri Hatati MSc PhD. Ini satu-satunya yang bukan mahasiswa saya, yang lainnya mahasiswa saya. Ya, tapi saya paling suka membantu gitu. Lalu ini saya, Pak Dr. Azhari, sekarang dari Ketua Program Studi. Ini salah, S-nya harusnya sudah hilang. Ya, jadi saya nggak tahu ini, yang penting lupa menghilangkan S-nya. Artinya ini beliau, ini Pak Sri Mulyana, ini dokter, ya bukan dokter Andes. Dokter Andes itu zaman dulu. Ya, jadi tapi sekarang sudah hilang, dokter Andes S-nya sudah hilang, jadi sudah lulus. Ini juga Pak Sri Mulyana ini juga mahasiswa bimbingan saya. Kemudian Bu Aina Muzdalifah, ini tidak ada kaitannya dengan Muzdalifah yang ada di itu ya. Itu bisa beda Muzdalifah. Setelah saya tanya kenapa namanya di Muzdalifah, itu menurut beliau itu pada waktu hamil itu sedang naik haji dan waktu itu sedang di Muzdalifah, makanya di Muzdalifah, makanya namanya Muzdalifah. Kemudian Ibu Yulna Kusuman dan Pak Wahyono, ini yang paling Pak Wahyono, kemudian Bu Yunita Sari, Bu Diah Utami, yang tadi itu Pak di depan. Dan Mas Dikri yang mengorganisir ini, kemudian Bu Dr. Diah Aruming Tias. Ini karena ada dua Diah, ini kita memanggilnya berbeda, jadi tidak dua-duanya panggil Diah. Yang Bu Diah itu yang di sini, lalu yang Diah ini kita panggilnya Bu Arum, supaya membedakan tidak dua-duanya Bu Diah. Kemudian Ibu Faizah sekarang sedang kuliah di Taiwan, di NT University. Saya kira nggak usah, mungkin satu saya sampaikan fotonya saja. Ini Bu Afia Hayati, kemudian ini Profesor Sri Hatati, kemudian saya, kemudian Pak Azhari. Tapi kalau dilihat dari wajahnya kayaknya lebih tua Pak Azhari ya. Karena Pak Azhari itu mahasiswa saya. Ini kalau dilihat kita masih cukup fresh gitu. Dibandingkan dengan Pak Azhari, itu mahasiswa saya nih. Ini Pak Sri Mulyana, kemudian Ibu Aina Muzdalifah tadi, Bu Ilona, kemudian Pak Wahyono, ini masih muda, kemudian ini Bu Yunita Sari, juga barusan menikah, kemudian Bu Arum sudah menikah, sudah punya anak, kemudian Bu Dia, lalu Mas Dikri, ini masih muda, itu, kemudian Bu Faizah, itu. Lalu kita punya sarana, saya kira tidak perlu saya sampaikan. Demikian mengenai laboratorium, sedikit mengenai laboratorium yang bisa saya sampaikan. Ini kerjasama juga. Oke, terima kasih Bu Mbak Cerina. Cerina ya, betul ya? Sherin, oh bukan Sherina, saya pikir Sherina ya tadi. Kalau Sherina, filmnya sudah lewat itu Sherina sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.